Oke, silakan dilanjutkan. Latar belakang ini mengenai kurangnya motivasi kerja terhadap sikap dan perilaku yang kurang baik beberapa pegawai saat jam kerja dan beberapa pegawai yang terlambat saat mengenai menangani masalah di lapangan. Selanjutnya, Bu. Di sini ada data posisi jabatan jumlah karyawan kantor Satpol PP Kabupaten Landak yang di tahun 2018 bertotal 79 anggota, 2019 bertotal 86 anggota, 2020 berjumlah 93 anggota. Selanjutnya, Bu. Nah, di sini ada data absensi pegawai Satpol PP Kabupaten Landak dari bulan Januari sampai November. Selanjutnya, Bu. Tabel kedua ini ada data pegawai yang pulang lebih awal dari jam yang sudah ditetapkan. Terus yang ke-6, perumusan masalah di sini bagaimana pengaruh kompetensi terhadap motivasi kerja pegawai Satpol PP Kabupaten Landak. Dengan tujuan penelitian berkaitan dengan masalah yang disebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai pengaruh kompetensi terhadap motivasi kerja pegawai Satpol PP Kabupaten Landak. Untuk slide ke-7, bab 2, tinjauan pustaka. Di sini pengertian manajemen sumber daya manusia secara mikro adalah individu yang sudah bekerja dan sudah menjadi anggota suatu perusahaan atau suatu instansi pemerintahan dan dapat disebut karyawan, buruh, pekerja, dan sebagai tenaga kerja tetap perusahaan. Pengertian kompetensi menurut definisi MC Celan, kemampuan merupakan karakteristik dasar seseorang yang secara langsung mempengaruhi atau dapat menggambarkan kinerja yang sangat baik. Menurut Spencer dan dalam Wibowo 2006 P.273. Kompetensi terbentuk dari 5 karakteristik, yaitu motivasi, sifat, konsep diri, pengetahuan, dan keterampilan. Terus pengertian motivasi menurut Robin dalam Hasibuan tahun 1996 mendefinisikan motivasi sebagai suatu kerelaan untuk berusaha seoptimal mungkin dalam mencapai tujuan organisasi yang dipengaruhi oleh kemampuan usaha untuk memuaskan beberapa kebutuhan individu. Langsung aja, Bu, slide ke-8. Di sini ada kerangka penelitian, kompetensi di sini sebagai X dan motivasi sebagai Y. Dengan latar belakang permasalahan yang diuraikan di atas, penulis menemukan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut, bahwa kompetensi berpengaruh terhadap motivasi kerja karyawan pada kantor Satpol PP Kabupaten Landak untuk melihat apakah variabel bebas X berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat Y dengan kriteria sebagai berikut. HO tidak ada pengaruh kompetensi terhadap motivasi kerja pegawai pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Landak. H1 dengan adanya pengaruh kompetensi terhadap motivasi kerja pegawai pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Landak. Bab 3-nya metode penelitian. Metode penelitian ini bentuk penelitian secara kuantitatif dengan metode penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dengan menggunakan kuesioner atau angket sebagai alat pengumpulan data. Sumber data itu dari kantor Satuan Polisi Pamong Praja Ngabang, Kabupaten Landak.
dan data dari Sekretariat Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Landak. Terus ada populasi dan sampel. Pengertiannya, populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengambil seluruh populasi untuk dijadikan sumber data sebanyak 93 orang. Jumlah pegawai kantor Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Landak. Karena jumlahnya populasi dalam penelitian ini kurang dari 100, maka sampel yang digunakan adalah keseluruhan jumlah pegawai sampel PP untuk dijadikan populasi dan sampel sebanyak 93 orang. Terus variabel penelitian, variabel independen dalam penelitian ini adalah kompetensi yang dilakukan di kantor Satpol PP Kabupaten Landak yang dilambangkan dengan X. Variabel kerja independen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah motivasi kerja dari pegawai yang bekerja di Satpol PP Kabupaten Landak, dilambang dengan Y. Slide ke-10. Teknik pengumpulan data ini, yang pertama data primer yang dibagi menjadi observasi, yang kedua kuesioner atau angket. Terus untuk data sekunder dibagi dokumen-dokumen atau arsip-arsip, juga sumber internet yang dari situs resmi. Yang ketiga penelitian pustaka serta jurnalnya. Untuk teknik pengolahan data dan analisis data menggunakan analisis deskriptif. Yang kedua uji validitas. Yang ketiga uji reliabilitas. Yang keempat analisis regresi linear sederhana, serta ada uji T dan uji F. Sekian proposal saya, PPT saya, Bu. Baik, terima kasih kepada Saudara Victor Ardiandi atas presentasi seminar outline skripsinya. Untuk sesi selanjutnya kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab bersama tim penguji seminar, di mana untuk pertama yaitu dari Bapak Nayun Untung Utama SOMM. Kepada Bapak Nayun dipersilakan, waktu tanya jawabnya 15 menit. Baik, terima kasih kepada Bu Melia. Ya, Pak. Saudara Ardiandi. Ya. Kamu mendengar suara saya? Dengar, cuma kurang keras saja sih, Pak. Nah, kurang keras. Kenapa kamu tidak mau datang aja ke Panjabakti? Biar lebih jelas. Kamu di mana posisi sekarang? Iya, Pak. Posisi di mana sekarang? Posisi ada di tempat kerja, Pak. Iya, di mana maksudnya tempat kerjanya? Masih di Kota Pontianak sih. Oh, itu. Kalau ini kan lebih enak, suaranya lebih jelas, ya kan? Nah, ini kamu sampai kuping kamu maju-majukan terus saya lihat itu. Saya takut nyakit aja sih, Pak. Nah, ya paling kan keluar uang untuk antigen nggak mahal. Itu akuntansi itu kalau nggak salah 10 orang sekarang yang offline. Ya, 10 orang nggak salah. Jadi dari 11 itu 1 aja online. 10-nya offline. Oke lah ya. Jadi ini masih pengaruh kompetensi terhadap motivasi kerja pegawai. Ya, ya. Coba kamu lihat halaman 5. Halaman 5. Ya. Kamu pegang hard copy-nya kan? Ya, ada, Pak. Nah, kamu lihat halaman 5. Ini tidak umum ditulis absensi seperti ini. Ya. Jadi data untuk penelitian itu biasanya diminta tuh 3 tahun terakhir. Jadi tidak Januari sampai ini nih, kalau 3 tahun terakhir Januari ke Desember misalnya untuk tahun 2018, kemudian berikutnya ini panjang memakan sampai 2 halaman. Biasa untuk keperluan penelitian kamu cukup 3 tahun terakhir, tapi kamu rekapitulasi. Misalnya jumlah pegawai sini kan tetap nih, tidak ada berubah nih. Iya. Ya dah. Nah, 93. Jumlah pegawai 93.
Kemudian juga hari kerjanya berapa per tahun. Untuk tahun 2018 berapa hari kerjanya. Sambil dicatat ya apa yang saya masukkan ya. Iya, Pak. Nah, ya. Kemudian hari kerja misalnya berapa? Tentunya kalau datanya 3 tahun terakhir 2018, 2019, 2020 ya, tentunya saya kira beda. Tahun 2018 jumlahnya sekian, 2019 sekian dan seterusnya. Nanti total hari kerja berapa? Nah, kamu lihat ini yang seperti ini saya kira ini contohnya banyak. Kalau kamu lihat di deskripsi tentang motivasi, tentang semangat dan kegairahan kerja, tentang disiplin itu ada biasanya data tentang ini. Kemudian berikutnya tentang sakit izin alfa. Jadi tidak dibuat jumlah absen seperti ini langsung jumlah absen misalnya ya. Tapi berapa hari? Misalnya sakitnya berapa hari, berapa hari alfa berapa hari. Kemudian berapa jumlah hari yang hilang tadi, yang tidak bekerja tadi. Kemudian berapa persentase secara keseluruhan. Nah, itu. Ya, Pak. Ya, Pak. Nah, ini banyak. Sudah ada skripsi kalau motivasi, SKK dan seterusnya ya kayak gini lah dia. Ya. Kemudian di sini jadi ini bukan data yang kamu paparkan di sini Januari sampai November ya. Tapi 3 tahun terakhir. Sehingga kelihatan trennya, kelihatan misalnya gimana absensi tahun 2019 terhadap dibandingkan 2018, gimana perbandingannya. 2020 gimana dari dibandingkan tahun 2019. Nah, kelihatan apakah ini meningkat absensinya, apakah ini menurun dan seterusnya ya. Jadi kita membandingkan tiap tahun. Sehingga nanti tabelnya ini ramping sekali karena 3 tahun aja kan? Iya, Pak. Paham ya? Nah, itu ya. Paham. Kemudian ini kemudian yang data pegawai pulang lebih awal dan seterusnya ini saya kira ini tidak perlu kamu tampilkan juga, tidak apa-apa. Tapi nanti tidak apa-apa lah, nanti mungkin ada masukan dari kawan-kawan dosen yang lain. Karena kalau misalnya pulang lebih awal ini kan menyatakan ketidakdisiplinan, ya enggak? Nah, berarti kan sementara kamu kan memiliki masalah motivasi, ya enggak? Kompetensi. Dan coba kamu lihat lagi dalam penulisan kita juga punya contoh-contoh seperti kompetensi, ya. Kompetensi itu juga berkaitan dengan di samping di sini kamu nyatakan ini datanya tentang apa posisi jabatan di sini Satuan Pamong Polisi Praja ini penyebutannya karyawan atau pegawai? Ini pegawai sih. Jangan dibuat karyawan, pegawai aja. Iya. Ya. Jadi pegawai aja. Jadi kamu kan bahwa ini karyawan kan biasanya di perusahaan-perusahaan, di badan usaha milik negara, ya enggak? Nah, ini pegawai, jumlah pegawai, kantor Satpol PP. Nah, ini biasanya kalau kinerja, itu juga ada kaitan dengan data pendidikan. Nah, coba kamu lihat, kamu lengkapi dengan data pendidikan. Biasanya kompetensi itu ada pendidikan, misalnya S1 berapa orang, S2 berapa orang, dan seterusnya. Ya. Pendidikan, oke. Ya, makasih Pak. Kemudian halaman 7, ya. 7, ini kan ada rumusan masalah nih. Ya. Kamu merumuskan masalah ini adalah bagaimana pengaruh kompetensi terhadap motivasi, ya. Itu rumusan masalah kamu, ya. Kemudian kamu berikan lagi di bawahnya subbab 1.3 itu ada pembatasan masalah. Pembatasan masalah di sini adalah biasanya muncul variabel-variabel yang digunakan. Kamu menggunakan variabel apa ini?
di dalam kuesioner kamu nanti variabel apa kamu gunakan? Variabel. Oke lah, nanti kamu lihat lagi ya. Iya Pak, nanti Variabel yang saya. kamu gunakan, cukup panjang ini variabelnya kompetensi itu menurut siapa, variabelnya motivasi menurut siapa gitu ya enggak? Iya Pak. Nah, jadi nanti dalam pembatasan masalah ini kamu paparkan di situ, kamu narasikan variabel yang kamu gunakan. Variabel yang kamu gunakan karena nanti ini pembaca bisa lihat misalnya dari pembatasan masalah yang telah kamu buat, kemudian nanti dilihat lagi operasionalisasi variabel penelitian. Nah, itu biasanya kelihatan sama itu. Kemudian kaitkan lagi dengan kuesioner, dibuka kuesioner, sama enggak? Kalau kamu tidak konsisten, bisa jadi misalnya di pembatasan masalah kamu nyatakan kalau menggunakan misalnya menurut si A. Rupanya di bab 3 kamu gunakan menurut si B, itu berarti tidak konsisten. Nah, jadi biasa kita bisa lihat mobil digunakan mulai dari pembatasan masalah ini, kita lihat menurut siapa variabel ini. Kemudian kita lihat lagi di operasional variabel penelitian. Kemudian lagi kita lihat di kuesioner, kelihatan. Di kuesionernya, biasa kuesioner kalau diskusi kan di lampiran ya. Nah, kelihatan nggak ininya variabel yang digunakan. Iya Pak. Ya. Kemudian kita lihat halaman 20. Ini jadi populasinya ada berapa orang nih populasinya? Populasi 93 orang, ngambil yang di tahun 2020 Pak. Oke, 93 orang ada. Ya. 93 orang, populasi 93 orang. Kemudian yang kamu ambil sebagai sampel berapa orang? Jadi kan ini kan sampel kan kalau lebih dari 100 ada rumusan lagi tuh Pak, biar diambil tuh. Ini kan nggak nyampe dari 100. Jadi ya total keseluruhan aja sih Pak. Jadi 93 orang itu saya ambil gitu. Oh, sebagai sampel. Ya. Itu nama metode penelitian sampel itu namanya apa itu? Kalau seluruh populasi dijadikan sampel, itu namanya apa itu? Nggak tahu ini Pak. Nah, dilihat lagi nanti buku metode penelitiannya ya. Iya Pak. Jadi kalau kamu di bawah 100 kan kata kamu boleh diambil semua populasinya ya. Iya sih Pak, nengok di contoh gitu semua sih. Jadi ikutin yang Ya, dicontoh. oke. Itu tinggal kamu buat namanya apa ya, namanya ya. Iya Pak. Namanya. Nah, kemudian redaksinya jangan begini. Jangan misalnya pada halaman 21 ini keseluruhan jumlah pegawai Satpol PP untuk jadikan populasi dan sampel. Masa dijadikan populasi dan sampel? Ya. Jadi kurang lebih seperti ini redaksinya bahwa seluruh populasi sejumlah 93 orang dijadikan sampel. Nah, itu kayak gitu. Seluruh populasi. Tapi namanya apa dulu namanya itu? Kalau seluruh populasi kita jadikan sampel ya. Iya Pak. Kemudian halaman 24. Coba kamu lihat 24 dengan 26. Kenapa di sini ada teknik pengolahan data dan analisis data? Kemudian halaman 26 juga ada teknik pengolahan dan analisis data. Kenapa? Kalau ini mana ya?
Soalnya kok jujur aja sih ini ngikutin punya Jadi ini kalau saya tuh double, kamu jadikan satu aja ya. Jadi iya Pak. eh, setelah data sekunder itu kamu buat situ uji validitas, uji reliabilitas. Jadi kita setelah kita menyebarkan kuesioner, kemudian kuesioner itu kan kita dikumpulkan, kita rekapitulasi, ya enggak? Kita buat dalam tabel Excel, jawaban responden tadi, ya. Kemudian buat Excel, kemudian ada uji validitas. Valid enggak kuesioner yang item-item kuesioner itu? Kalau valid, misalnya bisa kita proses lebih lanjut. Bisa kalau kita mau lihat, mau menguji, mau membuat analisis tabel, misalnya enggak, bisa kita Ya, uji lebih lanjut. Dia ada uji validitas, ada uji validitas. Jadi kamu sebelum teknik pengolahan dan analisis ini, kamu selipkan itu uji validitas. Udah ada sih di sini saya lihat ini, tapi kamu letakkan di bawah sekali. Jadi sebaiknya uji validitas dan reliabilitas itu letakkan di sebelumnya teknik pengolahan data dan analisis data. Ya. Karena teknik pengolahan data dan analisis data inilah terakhir bagaimana kita ya mengolah data yang masuk tadi. Tentunya mengolah data itu setelah valid enggak itu ya enggak? Jelas? jelas Pak. Udah dicatat juga nih. Ya dicatat ya. Ya, Pak. Ya oke. Saya kira dari saya cukup itu aja. Kemudian oh sebentar. Sebentar. Dalam juga kamu lihat nih. Dalam penulisannya Daptaka. Daptaka itu saya lihat kamu ini tidak konsisten. Misalnya di sini Ahmad Cahyono. Itu namanya sebenarnya Ahmad Cahyono atau Cahyono Ahmad? Nah, itu enggak ngambil di Maka dilihat ya. Kalau namanya itu adalah Ahmad Cahyono Ahmad, boleh kamu balik menjadi Ahmad Cahyono. Tapi kalau namanya adalah Ahmad Cahyono, itu kamu balik jadi Cahyono Ahmad. Kemudian di sini misalnya Imam Ghazali misalnya itu. Ya, Anda betul nih. Imam Ghazali. Ghazali Imam ya betul kayak gitu ya enggak? Nah, kemudian di sini ada misalnya di sini Hani Handoko. Berarti kalau kamu mau nama akhirnya kamu buat dulu berarti Handoko Hani. Gitu ya, Hani Handoko itu namanya kalau dibalik Handoko Hani. Ya, karena kamu lihat saya lihat di sini. Jadi kamu ini tidak konsisten. Tidak konsisten. Ini Ghazali Imam. Di sini ini lagi Imam Ghazali. Imam Ghazali, bukan Ghazali. Ada juga yang Imam Ghazali salah. Ada ya? Ada kalau salah saya. Iya. Ada lah. Kalau nggak salah betul-betul ya. Baik, saya kira ini banyak sekali nih kamu punya 3 lembar ini daftar pustakanya. Apakah semuanya dipakai? Ya diambil semua ini Pak. Ada semua? Enggak, ada 2 jurnal itu ku ambil gitu Pak. Mana? Coba yang isinya Usman Husaini. Itu tentang apa nih? Statistik. Nah, coba di mana ini ada Usman Husaini ini? Halaman berapa? Kutipan halaman mana? Kakaknya sama dengan yang diisi gitu ya Pak? Berarti ya mestinya kan kalau kamu buat misal Usman Husaini, orang kan bisa lihat ini di mana kamu yang mana nih? Oh, kamu ngutip tentang metode penelitian, misal statistik ya enggak? Nah, itu. Jadi si Ardian Lee.
Victor. Jadi Victor Ardiandi. Ibu Enggak ada ada nggak? saya, enggak ada yang dia. Jadi Di sini Victor Finando. Jadi kalau memang tidak ada di sini, karena saya lihat ini kamu nih luar biasa banyaknya, sampai nggak tahu nih, sampai 3 lembar setengah nih kamu. Kayaknya punya kamu aja yang banyak daftar pustakannya. Teman-teman kamu rata-rata cuman 1 halaman, cuman 3/4 halaman, ada malah setengah halaman. Setengah halaman nggak boleh juga. Paling tidaklah mungkin 12 atau apa gitu ya enggak. Tapi kamu ini udah banyak ini, kamu mungkin berapa nih? Mungkin 40 ada ini. Lebih. Nah, nanti dicek lagi ya. Ya Pak, ya Pak. Cek yang Soalnya mana yang saya pegang cuma selembar nih Pak. Mungkin ada kesalahan kayak pas ngeprint kemarin kayaknya. Nah, makanya kamu cek ini, kamu cek yang mana yang dipakai, yang mana yang tidak. Yang tidak dipakai dibuang saja ya. Pak, ya Pak. Mungkin dari saya cukup segitu. Saya serahkan kepada Bu Aisyah kepada host. Ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Najib untuk utama SEMM. Untuk selanjutnya kita lanjutkan sesi tanya jawab dengan Ibu Haja Alisha SEMM. Dipersilakan kepada Ibu Alisha, waktunya 15 menit. Pagi Bu. Pagi. Victor, ini kamu, saya sambil lihat, sambil nanya, sambil perbaiki, ya. Jadi Ya, Bu. ini sambil jalan. Ini kamu pertama yang saya lihat kamu ngetiknya 2 spasi apa 1,5 nih? Ya Bu. Ketikan kamu nih, ya. Ya. 1 spasi atau 1,5? 2 spasi atau 1,5 spasi? 1,5. 1,5 kayaknya itu Bu. 1,5. Ya itu harus 2 spasi. Spasi 2. Spasinya 2, bukan 1,5. Makanya saya lihat nih kok. Ya? Ya Bu. Oh enggak? Nanti kamu perbaiki ya, jadikan 2 spasi. Ya. Kemudian, ini udah Bapak betul kan ya? Yang absen juga. Oh, iya. Yang halaman 3. Halaman 3. Nah, tabel halaman 3 itu, tabel berapa mesti disebutkan? Karena bab 1, tabel 1.1 gitu. Oh, itu. Tabel 1. Bisa jadi offline kan, maka kita bilang Pak Adi offline, kalau kami tidak menguji. Ini dari semua 10 offline. Jadi mereka mau antigen apa rapid? Iya, ada cakap. Nggak nanti kita untuk kami untuk semua ya Pak Andi dan Pak. Iya. Ya, tambah 1 dikasih ini ya. Ya Bu, ya. Dari Ini ada tabel gitu ya. Tabel 1-1. Kondisi Pamong Praja ya. Ini Satpol PP ini semuanya PNS kah? yang di dalam data sebenarnya itu PNS semua Bu. Katanya ada lagi, cuma yang belum masuk data itu belum PNS katanya. Nah, ini yang 93 ini PNS ya? Tahun 2020. Ya. PNS semua ya, Dan. Nah, ini apa lagi nih? Ngapa halaman 5 baru muncul tabel 1? Yang halaman 5 itu tadi kan tabel 1-1.
Ya. Jadi yang ada halaman 5 tabel 1 2. Ya. Ya. Tuh. Kemudian bukan data absen. Absen. Absensi. Itu pemilihan Yang- kata saya agak kurang itu. Maaf, Bu. Yang kamu harus yang kamu hitung bukan data ini yang kamu tampilkan ya. Tadi Pak Nayun udah bilang ya. Ya udah. Absensi ya, tingkat absensi yang harus kamu hitung. PA-nya. Yang di atas apa ya? Di PA misalnya. Ya. Nanti tabel ini kamu hilangkan ya. Ganti tabel yang dikasihkan Pak Nayun tadi. Ya. Ya. Nah, tingkat absensi. Oh, ini lagi nih, jadi ini apa nih? Data pegawai pulang lebih awal. Ah, ini enggak usah. Ya, jadi nanti enggak bisa nih. Jadi nanti ini kamu dalam bentuk narasi aja. Di latar belakang nih, bahwa dari misalnya pra penelitian atau dari observasi kamu ke sana sebelum penelitian, ya, masih informasi dari kepala bagian SDM-nya masih banyak pegawai yang pulang lebih awal. Itu aja, ya. Nah, tapi ada informasi dari kepala SDM-nya ya. Ya. Nah, narasinya. Jadi enggak usah ini kau tampilkan ya. Ya, Bu. Nah, data pegawai pulang dari awal ini enggak usah kamu tampilkan. Cuma narasinya aja nanti ya. Kamu meneliti kompetensi untuk Satpol PP ini apa? Kompetensinya ya. Berarti indikator gitu ya, Bu. Keyakinan nilai, keterampilan, pengalamannya, Bu. Hasil yang kamu kamu kan udah datang nih ke kantornya kan? Ya. Nah, kamu nanya enggak? Apa sih yang dibutuhkan, kompetensi apa yang dibutuhkan oleh Satpol PP ini? Yang realnya ya, bukan teori. Kalau tadi yang kamu katakan itu teori. Ya, berarti keterampilan dan pengalamannya, Bu. Soalnya kalau yang di kampung-kampung itu emang agak lumayan ribet sih, Bu, kalau Satpol PP-nya. Apalagi kan banyak kasus-kasus kayak ada yang mabuk gitu, Bu, di kampung-kampung tuh. Jadi Satpol PP yang tumpangan. Nah, dia bukan yang mabuk. Yang saya tanya, kamu udah nanya di sana kan mereka tuh kan pasti ada kompetensi untuk Satpol PP harus memenuhi syarat apa gitu kan? Misalnya bisa bela diri kata Pak Nayun. Nah, kemampuan apa lagi? Itu kamu nanti nangkep orang mabuk dia nggak bisa bela diri. Aja sih kayak kamu. Nah, kamu udah tanya kan nggak itu? Nggak ada juga sih yang itu. Cuma nanya datanya itu sama yang ini. Nah, jadi gini, ya. Kamu kan biasa ke kantornya nih. Iya. Kamu tanya di sana yang bagian SDM-nya atau apanya lah ya yang punya wewenang ambil data. Kamu tanya secara real, ya artinya secara kenyataan nih, jangan bukan secara teori kan kita yang menetapkan. Ya, Bu. Mereka tuh punya aturan sendiri, ya mereka punya kualifikasi sendiri untuk Satpol PP. Ya, jadi kamu tanya aturan kompetensi yang harus dimiliki oleh Satpol PP, persyaratan mereka ada sendiri itu. Ya, Bu. Nah, kalau itu ada sesuai dengan surat edaran atau keputusan bahwa Satpol PP itu persyaratannya harus ini kan? Ya. Nah, maka penelitianmu variabelnya kamu harus ambil itu sesuai dengan aturan itu. Itu lebih ini ya, lebih real, lebih
inilah daripada kita bicara teori. Tapi asal ada nanti sesuai dengan aturan bupati atau apa kan, atau apalah pokoknya, ya. Iya. Ya. Bahwa untuk kualifikasi Satpol PP harus memiliki apa, karena itu nanti kalau dia menyeleksi, dia akan itu yang dasar dia. Nah, jadi itu lebih baik, ya. Jadi bukan kita jangan kalau dia tidak ada kita bicara teori, tapi kalau ada kita sebaiknya mendekati itu, ya. Kamu lihat kompetensi terhadap motivasi. Kenapa enggak pengaruh kompetensi dan penghargaan terhadap motivasi? Kamu mau lihat apa? Ya, Bu. Kenapa kamu menulis yang mau kamu teliti kompetensi terhadap motivasi? Kenapa tidak kompetensi dengan yang lain? Misalnya kompetensi kaitan dengan kinerja, kompetensi juga berkaitan dengan semangat, misalnya kan, yang erat kaitan kompetensi ini dengan kinerja malah. Nah, kenapa kamu tidak ke situ, lalu kamu ke motivasi gitu? Yang apa yang mau kamu lihat? Biar ada pendorongnya gitu kan, Bu. Jadi ada pendorong, jadi kompetensinya bisa lebih gimana ya? Apa? Itu terbalik kau jawab. Berarti motivasi terhadap kompetensi kalau kau bilang dia pendorongnya sehingga kompetensinya itu. Berarti yang di sini adanya kompetensi ini merencanakan membantu mengembangkan kerja karyawan. Dengan tambahnya motivasi karyawan meningkatkan kemampuan kerja dengan tujuan seseorang pegawai dapat bekerja optimal dan memberikan kontribusi kepada perusahaan atau organisasi. Gitu aja sih, Bu. Apa coba ulangi dengan kompetensi tadi? Nah, dengan adanya kompetensi dapat merencanakan, membantu atau mengembangkan kerja pegawai. Dengan ditambahnya adanya motivasi, karyawan akan meningkatkan kemampuan kerja. Saya lihat, yang saya tanya, kamu kan lihat kompetensi dengan motivasi, berarti kamu mengaitkan kompetensi dengan motivasi, ya? Kan kamu bilang pengaruh kompetensi terhadap motivasi, ya? Berarti kan kamu mau mengaitkan kompetensi dengan motivasi kerja karyawan nih. Nah, kaitannya tuh di mana yang mau kau lihat? Ya, yang saya ingin kamu jelaskan kaitan kompetensi dengan motivasi. Tadi saya katakan kenapa enggak kompetensi dengan kinerja gitu kan, tapi kamu kompetensi dengan motivasi. Nah, itu bagaimana tuh? Yang mau kau lihat nih. Gimana? 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 Nah, kompetensi, motivasi berkaitan juga dengan kinerja. Nah,
Kamu nggak bisa jelaskan gimana yang mau kau teliti nih? Macam mana kamu neliti nih? Harusnya kalau kamu cuma ngitung. Oke. Ya, Bu. Oke, kalau kau tak bisa jawab, nanti kau baca lagi ya. Apa kaitan kompetensi, motivasi, kinerja tuh. Nah, dengan nalar kau bisa jawabnya. Nah, kita lanjutkan. Ya, lanjutkan ke motivasi terhadap motivasi kompetensi terhadap ini. Jadi tadi ya pada bab 2 Ya. dah kamu kan ngutip nanti ini kan tadi 2 spasi ya. Ya. Semuanya kamu ketik 2 spasi, tapi pada landasan teori ya, ini harus kamu perbaiki teknisnya. Ya. Kalau kamu ngutip itu misalnya pendapat mana yang pendek-pendek nih, panjangnya lah. Kalau kamu ngutip seperti halaman 14, kamu lihat ya, halaman 14, udah? Udah. Nah, halaman 14 itu faktor yang mempengaruhi kompetensi kan? Ya? Ya. Menurut Mikael, ini kamu sama nih dalam Wibowo hanya ada tahun mestinya, tahun dan halaman. Ya. Nah, tahun dan halaman. Jadi setiap kutipan yang kamu kutip itu ada tahun. Nah, berarti ini ngambil dari punya orang ini yang ada nih halaman 16. Kau lihat halaman 16. 16 ini ada tahun, ada halaman. Berarti dia caplok ya yang ada. Ini landasan teori kamu nyaplok dari tulisan orang kah? Kamu ngambil dari tulisan orang, skripsi orang? Dari jurnal ada juga sih, Bu. Campur-campur sih. Maksud saya kamu ngambil dari buku atau kamu ngambil yang udah ada di skripsi atau udah ada tulisan orang? Ada yang di buku, ada yang ngambil sih, Bu. Yang mana yang di buku? Yang di buku ada yang ini, yang kemarin ada disuruh cari itu yang MC Celan. McLellan. Nah, itu dari buku kan? Nah, coba kau lihat tuh di halaman 16. Menurut McLellan dalam Mangkunegara, kau lihat kan? Udah lihat? Dalam kurung tahun 2005 halaman 68. Ya? Betul kan? Nah, Betul. kamu lihat yang di halaman 14. Halaman 14. Sudah. Nah, halaman 14 tuh kamu lihat tuh faktor yang mempengaruhi kompetensi. Yang Mikael Zewel sama Wibowo. Itu kenapa cuma ada tahun? Halamannya mana? Kan enggak konsisten nih. Nah, itu kamu ngambil dari mana? Buku orang? Aku udah balik kampung, enggak datang lagi. Kalau nggak salah ini ada ini lah.
Nah, ada apa tuh? Ada apanya tuh? Nah, yang jelas intinya harus kamu kasih halamannya ya. Nanti kamu cari halaman berapa. Nah, kemudian yang kedua, kamu lihat nih kan kutipanmu ini kan banyak nih. Satu, keyakinan dan nilai-nilai, keterampilan, pengalaman nih kan. Ya. Yang ini kan panjang, ya. Nah, yang panjang ini harusnya kamu ketiknya 1 spasi. Nanti kamu rapatkan ya. Ya, Bu. Nah, nanti kamu cek. Tidak hanya halaman 14 pokoknya, semua landasan teori yang nih kamu cek nih halaman-halaman lainnya juga ya. 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 Yang lebih dari 5 baris, kamu ketiknya 1 spasi. Catat. Jangan iya catat. Udah dicatat. Udah ya. Nah, tapi kalau yang pendek-pendek hanya 1 sampai 5 baris, nanti kamu ketiknya 2 spasi, ya. Nah, ini semua ketikan nih kamu perbaiki nih. Setengah nih jadi 2 ya. Ya. Mana? Nah. Lalu di kerangka penelitianmu, ya, variabel X-nya kan kompetensi. Nah, ini harus kamu isi apa aja nih? Ini kan X-nya apa aja? Kamu lebarkan kok ininya, kotaknya tuh ke bawah, kamu isi tuh. Kompetensi itu apa saja? Tadi saya sarankan kamu pergi ke sana, ya. Kalau kamu ke kantornya tuh atau kamu tanyakan real kompetensinya yang harus dipenuhi oleh Satpol PP tuh. Ya, Bu. Nah, kalau ini kan kita bicara teori. Kalau dia punya peraturan, lebih baik gunakan peraturan dia kan, karena lebih mendekati. Tapi kalau enggak, ya tetap pakai teori yang kamu gunakan ini, ya. SOP gitu. SOP-nya. SOP ya, pasti ada kan. Karena kan nanti kalau dengan Satpol PP itu kan mesti didasarkan itu. Ya. Nah, itu lebih ini kan. Daripada kita bicara keyakinan nilai-nilai apa yang dipakai. Tidak nyangkut ke kantor. Tidak nyangkut ke kantor dia kan. Dia jawab apa bingung kan. Nah, nanti motivasinya Y ini juga kamu kan pakai McLaren ya, teori prestasi. Nah, itu bisa kamu taruhkan di itu. Jadi kotaknya kamu lebarkan. Tarik ke bawah, kamu isi itu. Ya. Ini apa H nih? Ada H di antara panah ini apa? Oh, hipotesis. H itu H. Kau taruh itu kayaknya, Bu. Oh. Kau taruh situ. Hubungan. Ini di atasnya udah ada nih kan? Aku pernah muncul di tengah situ. Maaf, Bu, salah berarti, Bu. Terus populasimu 93. Terus sampelnya kamu ambil semuanya. Kira-kira. Jadi, ya, kalau populasinya 93, menurut saya kamu jadikan sampel semua, nanti kamu kesulitan dalam penyebaran kuesionernya, ya. Karena untuk full nih, banyak 93 nih susah nih. Ya. Nah, sebaiknya sampelnya kamu perkecil. Bisa kamu pakai teori champion dari Manase Malu, bisa kamu pakai teori apalagi yang baru-baru nih. Banyak nih yang baru-baru nih. Nah, ya. Michael gak ada teori. Kamu cari lah ya, dari Sugiono pun misalnya persen-persen itu ada ya, itu dasar kamu nanti menentukan sampelnya. Jadi jangan, ini kalau menurut saya ini nanti kamu kesulitan, lalu kau jawab sendiri, karena kesulitan kau mengumpulkan kuesionernya. Nah, kau jawab sendiri, hasilnya bias kalau kau yang jawab, karena kau bukan Satpol PP. Ya, jadi biar asal memenuhi syaratnya kan kalau perhitungan statistik itu minimal 30. Ya. Jadi kamu bisa ambil 30, nanti kalau berdasarkan jabatan ini bisa lah ya. Kamu bisa ambil 50,
Saya kira ya. Ya, Bu. Nah, asal ada dasarnya tadi, dasarnya masukkan teori. Ya. Dasar kamu buka buku statistik atau metode penelitian untuk penentuan sampel. Nah, tarik bagian sampel tuh kan. Nah, kau kutiplah teorinya tuh. Ya. Nah, berdasarkan teori itu kau tentukan sampelnya 30 atau 50. Asal jangan sampai 93 karena ini full nih, nggak mungkin terpenuhi. Kau mau ketemu pegawai aja susah. Ketemu satpol PP susah kan? Susah, Bu. Gagal COVID ini emang susah. Apalagi COVID kan? Iya, nanti kuesionernya lalu kau yang coret sendiri kan? Kau kumpulkan temanmu, kau jawab seorang. Padahal bukan satpol PP yang jawab. Begitu kau hitung, nggak cocok. Ya? Ya, Bu. Nah. Oke, variabel. Nah, ini nanti ini variabel penelitian di halaman 22 itu, ya. Nah, itu kamu cari dulu tadi. Ini kan coba kamu cari dulu peraturan untuk Satpol PP. Habis. Nah, ya. Ini baru habis. Ya, cari. Oke. Kalau kamu pakai regresi, ini tidak usah lagi kamu pakai rata-rata, skala Richter tetap, ya. Ini penskalaan 0,8 untuk rata-rata ini tidak usah lagi, kamu buang. Karena kamu pakai persen aja boleh, pakai persen, baru masuk langsung masuk regresi. Nah, regresinya kan kamu regresi sederhana. Ya, nggak ada nih uji hipotesis simultan. Apa yang mau kau simultankan? Ya, uji F yang sederhana cari rumusnya, ya. Terus ada uji T, apa lagi yang kau nak uji T nih? Nah, ini rumus pergi di belakang nih, ya, T, ya. Jadi kamu pakai rumus regresi sederhana. Lalu untuk nanti kan ada bla 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 katanya kan, untuk keberartian itu kamu uji F yang sederhana itu ada. Kalau simultan itu kan udah dikembangkan tuh. Ya, jadi enggak usah ada uji T lagi. Kalau uji T itu kau tuh ada beberapa variabel. Misalnya kompetensi dan motivasi terhadap kinerja, berarti ada 2 kan? Nah, kau bisa uji T atau ini kau pisahkan jadi X1, X2, X3 boleh juga kalau mau lihat apakah keyakinan itu. Boleh, tapi ini kau enggak ada nyebut di sini. Jadi ada berapa tuh? 7 X-nya ke 5. Ya. Oke ya. Paham enggak? Paham, Bu, dari catat semua juga. Ya, udah dicatat. Oke, kalau gitu saya cukupkan karena waktunya pun udah habis. Saya kembalikan kepada Bu Melia sebagai hostnya. Baik, terima kasih kepada Ibu Haja Aisyah SMM. Untuk selanjutnya kita lanjutkan sesi tanya jawab dengan Bapak Eri Niswan SMM. Dipersilakan Bapak, waktunya. Terima kasih Bu Melia. Selamat pagi. Ya, pagi Pak. Victor. Ya. Saya buka kali. Ya. Ini terkait tadi halaman 19 yang disampaikan oleh Bu Aisyah, oleh Bu Haja, yaitu kompetensi. Kompetensi yang di teori Kasih ya Bu ya. itu dapat disetarakan, artinya dapat di reachable, dapat diganti dengan nilai-nilai. Jadi nanti kamu bisa googling nilai-nilai Satpol PP Indonesia. Nilai-nilai Satpol PP Indonesia. Kalaupun nanti itu di landak juga ada, tapi saya rasa tidak jauh beda gitu. Hanya mereka bikin ciri saja bahwa inilah kami. Padahal dia juga jiplak yang Indonesia. Jadi nanti kompetensi itu menjadi nilai-nilai Satpol PP landak. Tapi kalau kamu ambil Satpol PP Indonesia pun tidak apa-apa, karena
mereka itu menginduk kepada kepolisian, pelatihan-pelatihan di kepolisian. Jadi sedikit beda. Ya. Ya, Bang. Nah, sebenarnya model pengujian kamu itu ada 3 variabel motivasi, yaitu kebutuhan akan pengembangan, kebutuhan akan kekuasaan, kebutuhan akan afiliasi. Nah, ini diujikan terhadap nilai-nilai tadi. Hanya saya merasa karena ini satpol ya, dia lebih orientasi pada kekuasaan, karena dengan demikian mereka akan dapat pengamanan. Jadi saya menduga, kalau kamu boleh bikin hipotesis sendiri gitu loh, kamu menduga bahwa polisi Satpol PP ini lebih cenderung pada kebutuhan akan kekuasaan daripada 2 variabel yang lain. Kamu pakai David McClellan ya? Ya, Pak. Nah, ada 2 nih kemungkinan nih. Dia butuh akan pengembangan, achievement, karena mungkin dia berpendapat dia sebagai satpol itu tidak permanen. Kecuali kalau dia ada kontrak seumur hidup. Dia satpolnya kontrak seumur hidup lah. Dia bisa nggak ditugaskan ke unit kerja lain? Bukan sebagai satpol. Nggak bisa kayaknya. Kurang tahu juga. Sampai pensiun satpol. Pensiun tetap satpol kayaknya. Oke lah, tapi nggak apa-apa lah ya untuk kita ketahui saja. Siapa tahu di dalam watak mereka bekerja ini nggak semuanya itu yang. Tapi lebih dominan nanti saya duga itu pada kekuasaan, pada need of power. Saya duga seperti itu. Oke. Jadi Anda boleh bikin hipotesis itu motivasi, kebutuhan akan achievement ini, nilai-nilai ini lebih banyak dipengaruhi oleh kebutuhan akan kekuasaan. Karena pola kerja keamanan itu adalah standar dasarnya itu hukum kekuasaan. Jadi lebih cenderung ke situ lah, tapi buktinya nanti kita uji. Kalau dia misalnya Y1, Y2, Y3, maka diduga Y2 ini lebih dominan, power ini lebih dominan. Saya rasa lainnya sudah kita bahas kemarin pada waktu Anda konsultasi. Yang mana masukan dari Bu Aisyah dan Pak Nayun itu silakan ditambahkan, dicatat, dan ditambahkan di outline Anda. Saya rasa hanya demikian. Ya, ya. Saya kembalikan kepada Ibu host kita. Terima kasih ya, Pak. Belum. Baik, terima kasih kepada Bapak Eri Niswan SEMM atas sesi tanya jawab dan diskusinya. Untuk selanjutnya kita masuk kepada pengumuman hasil seminar online skripsi atas nama Saudara Victor Ardianli. Oke, sebentar ya. Untuk menunggu hasil. Baik, Saudara Victor. Tim seminar sepakat bahwa judul outline skripsi analisis pengaruh kompetensi terhadap motivasi kerja pegawai, studi pada Satuan Pamung Praja Kabupaten Landak atas nama Victor Ardianli dengan nomor mahasiswa 17104164550 jurusan manajemen, benar ya judulnya? Benar. Diperbaiki dan tidak diseminarkan lagi. Jadi outline yang diterima atau yang diperbaiki harus sudah diserahkan kepada jurusan dan dalam bentuk skripsi selambat-lambatnya 2 minggu dari hari ini, yaitu tanggal 20 Mei 2021 ya. Jadi diperhatikan kembali apa yang sudah menjadi revisi atau koreksi dari masing-masing tim penguji seminar ya, Victor ya. Ya, makasih ya. Makasih, Bu. Ya, baik, terima kasih Saudara Victor Ardianli, dipersilakan untuk meninggalkan ruangan Google Meet.
Terima kasih kepada Saudara Victor Ardianli dan tim penguji seminar outline skripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Magdalena bukan sekali PA. Oh, bukan Ibu, Bu.